harus mampu meningkatkan intelektual publik dalam membedakan antara berita bohong, berita hoax, apakah itu disinformasi, misinformasi, ataupun malinformasi, dan berita yang tidak akurat. Jangan sampai semua informasi disebut hoax hanya karena perbedaan pandangan. Perlu terus kita berupaya menjaga media sustainability, fair level of playing field, dan menghasilkan konvergensi usaha industri media melalui payung hukum yang menjamin dan menjaga konvergensi. Rancangan Perpres secara garis besar berisi substansinya adalah kewajiban kerjasama platform digital dengan perusahaan pers di Indonesia untuk mendukung jurnalisme berkualitas serta pelaksana Perpres. Industri media saat ini mengalami menghadapi tantangan dari sisi teknologi maupun dari sisi ekonomi. Bagaimana Perpres yang akan diciptakan pada bulan Maret 2023 ini dapat menjawab tantangan tersebut? Bang Usman Kansong, ini bagaimana nih aturan-aturannya yang akan ditulis dalam Perpres tersebut dapat menjawab tantangan industri media saat ini? Ya, jadi Perpres ini masih terus kita bahas ya secara maraton untuk memenuhi arahan Presiden agar Perpres ini selesai dalam waktu 1 bulan ya, sejak 9 Februari, artinya 9 Maret kita harapkan sudah ada Perpresnya sesuai dengan arahan Presiden begitu. Nah, kalau kita lihat bagaimana ya Perpres itu memang kita bikin untuk menghadapi tantangan ekonomi maupun tantangan teknologi tadi itu gitu ya, karena di situ diatur kewajiban bekerja sama platform digital dengan media-media di Indonesia dalam penyaluran dan pemanfaatan berita. Baik. Jadi selama ini kan platform digital itu menyalurkan berita dan memanfaatkan atau memonetasi berita-berita yang dia salurkan, dan berita itu diproduksi oleh media-media di Indonesia kan begitu. Sementara media di Indonesia itu memproduksi berita dengan ongkos begitu kan, dengan cost ya, tetapi kan mereka menyalurkan dan memanfaatkannya itu ya katakanlah begini tanpa keluar ongkos ya. Ya, gimana? Usman, tadi kan Anda sudah mengatakan soal clickbait ya. Clickbait itu kan Pak Jokowi juga Presiden mengatakan itu soalnya algoritma. Algoritma ini kan rahasia dapur platform digital. Perpres ini nanti akan mengatur juga tidak supaya kemudian kita tahu bagaimana menentukan algoritma supaya jurnalisme berkualitas. Kalau dia tidak diatur algoritmanya kan akhirnya tidak muncul juga. Diatur juga tidak di Perpres itu nanti, Pak Usman? Iya, ini masih kita bahas ya, kita bahas terutama terkait dengan algoritma ya, bagaimana rumusan yang pas begitu ya, karena secara teknis, secara teknologi, algoritma platform digital ini kan banyak ya, tidak cuma satu begitu. Nah, pemberitahuan itu pada algoritma yang mana misalnya itu jadi bahan diskusi juga. Kemudian memberitahukannya kepada siapa nanti, menginformasikannya kepada siapa, kepada Dewan Pers atau kepada media bersangkutan misalnya. Ini sedang kita bahas, kita pikirkan. Kemudian algoritma ini kan juga perubahannya tidak ada aturan dari mereka sendiri ya, yang misalnya harus 1 bulan baru diubah begitu. Bisa saja karena ada kebutuhan-kebutuhan, perubahannya itu bisa cepat ya, cepat sewaktu-waktu misalnya. Ini juga harus kita diskusikan betul-betul supaya nanti Perpres ini bisa beroperasi, bisa berjalan, termasuk tadi yang Anda sampaikan Leo, ya algoritma ini kan menyangkut isi dapur ya, dapur satu perusahaan. Dan kita ini punya undang-undang rahasia dagang namanya. Nah, apakah nanti tidak melanggar itu ya, karena itu nanti kalau ada pasal yang mengatur itu nanti kita akan kita buat sesuai dengan peraturan perundang-undangan kan begitu. Pak Dirjen, sejauh ini platform digital seperti Google misalnya itu diajak bicara dan memberikan respon yang positif atau bagaimana?
Iya, kalau Google itu satu, Google dan Facebook. Waktu itu kami mengundang sejumlah platform digital untuk mendiskusikan, membahas draft Perpres yang sedang kami susun, dan mereka kemudian memberikan masukan-masukan. Gitu. Dan kita kemudian membahas masukan-masukan itu, apakah bisa diakomodasi, kalau bisa mana yang bisa diakomodasi. Misalnya hal tersebut bisa kemudian kami bahas begitu. Kendati ini masih terus dibahas ya. Masih terus dibahas ya. Baik, Pak Suprapto, algoritma ini apakah betul tidak menguntungkan media? Dan bagaimana kita bisa bersaing dengan berita-berita atau konten-konten clickbait yang saat ini marak di platform-platform digital? Baik, terima kasih Mbak Mercy. Ada 3 sebenarnya yang menjadi konsen di dalam rancangan Perpres yang diusulkan oleh Dewan Pers, tentu dengan pembahasan teman-teman konstituen Dewan Pers ya. Pertama adalah soal transparansi kue iklan. Artinya kalau ada iklan jumlahnya X itu sebenarnya berapa sih masangnya? Terus kemudian pembagian yang fair dong antara si platform digital dengan media mainstream. Yang kedua tentang transparansi algoritma. Jadi dia tidak bisa mengubah semaunya aja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siapa. Tapi ya kalau Pak kami Dirjen barusan bilang ada rahasia dagang itu. Undang-undang rahasia dagang itu bagaimana Pak Suprapto? Ya itu yang nanti tentu akan kita diskusikan sejauh mana tingkat rahasianya segala macam kan. Tapi ini juga untuk membuka keterbukaan. Dan yang perlu diperhatikan juga dalam mengatur algoritma juga dia harus mengetahui kondisi Indonesia. Jadi yang disamakan algoritma Google katakanlah di Amerika dengan di Indonesia. Standarnya beda ya? Iya kan, tentu Indonesia kan ada hal-hal yang menyangkut sara, menyangkut soal agama. Dia harus juga memahami kearifan lokal, kira-kira betul. Yang terakhir, yang ketiga itu adalah soal transparansi data. Google itu kan mengambil data pembaca dari media tertentu lah ya, media pers. Tapi media pers itu sendiri kan tidak tahu datanya itu seperti apa. Nah itu yang harus, mestinya orang data pembacanya media tersebut kok diambil oleh kami harus tahu begitu ya. Ya siapa seperti yang menonton itu. Economic Challenges ini harus tahu begitu ya. Nah kira-kira gitu. Oke, Pak Guntur, itu harus fairness lah kira-kira begitu. Pak Guntur, kalau bicara soal distribusi konten, itu ada monopoli tidak yang dilakukan oleh platform digital? KPPU melihat itu tidak? Karena kan kami kan tidak bisa, kami itu maksudnya media mainstream mengatakan kami mau yang ini dong supaya dinaikkan di algoritmanya, kan tidak bisa. Bagaimana? Ya baik, di pasarnya sendiri tentu itu mereka penguasaannya di dalam platformnya sendiri, itu internal market mereka. Namun begini juga, kalau saya sih melihatnya begini, kalau memang pasar dianggap tidak bisa ya, artinya pada dasarnya kita bisa percaya ke pasar, nanti media-media yang nggak tereditorial bisa tersingkirkan dengan sendiri atau konsumen. Seleksi alam ya? Seleksi alam, tapi itu memang mekanisme pasar. Tapi mungkin Pak Presiden melihat mekanisme pasar agak sulit terjadi atau kegagalan pasar. Harus diintervensi? Harus diintervensi. Yang terpenting bagi kita adalah persaingan tetap terjadi. Apakah memang kriteria tereditorialisasi juga itu melindungi ya? Artinya kita bisa pahami media yang standar editorial, standar pers tentu punya cost yang berbeda dengan media yang tidak melakukan standar tersebut. Tapi yang terpenting ini juga bisa jangan menjadi entry barrier. Jangan pula nanti media-media harus lewat Dewan Pers dipersulit masuk ya. Artinya kalau memang ini dianggap sebagai kepentingan negara, artinya media yang harus ada tereditorialisasi. Tapi jangan dipersulit juga, artinya semua pihak juga mudah juga masuk ke pasar. Karena ini dianggap kepentingan negara. Karena tidak cukup market, tidak dianggap presiden barangkali. Karena sebenarnya harusnya market pelan-pelan masyarakat akan meninggalkan media-media yang abal-abal seperti itu. Kita harus jeda dahulu karena kita akan jeda mengikuti headline news pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.